Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di sini aku mau panen daun ubi dulu ya, karena daun ubinya di sini kelihatannya hijau-hijau banget, lembut gitu ya. Tapi nggak tahu ya, kemarin itu selepas aku panen daun ubi 2 hari kemudian ubinya ini ada yang cabut teman-teman. Aku nggak tahu ya siapa yang cabut, padahal itu daun ubi nggak ada yang nanam gitu ya, tumbuh gitu aja dekat jemuran kainnya aku. Nah ini lanjut ya, karena di situ kurang jadi aku tambah lagi ngambil dekat pohon pisang ini. Alhamdulillah kalau untuk daun ubi nggak payah beli ya teman-teman di sini, karena di depan rumah ini masih ada tanah kosong ya. Ini sebetulnya tanah udah ada pemiliknya, cuma belum dibangun sama pemiliknya. Jadi kadang ada yang memanfaatin tanah kosong ini untuk beladang gitu ya. Dan dekat jemuran kain aku ini kemarin tuh kan aku coba nanam batang pisang. Alhamdulillah batang pisangnya itu banyak tumbuh, tapi yaitu pisangnya itu kayaknya ada penyakitnya gitu teman-teman. Jadi pisangnya itu kayak mati gitu aja teman-teman. Nah ini aku lanjut aja ya, panen daun ubinya. Lumayan sih untuk dapatnya, walaupun daun ubinya nggak banyak tumbuh di tempat ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk di belakang batang pisangku itu ada yang nanam ya. Kalau ada yang nanam aku nggak mau ngambil ya teman-teman, karena ada yang nanamnya. Kalau tempat yang aku ambil ke jemuran kain ini nggak ada yang nanam ya. Nah di sini kelihatan Pak suami itu lagi bersih-bersih dekat parit depan rumah. Kebetulan itu parit depan rumah aku tuh udah dangkal ya teman-teman, karena tetangga kiri kanan itu lagi membangun rumah. Jadi pasirnya itu turun ke bawah, dibawa sama air atau hujan juga. Jadi pasir dekat parit itu udah mulai mendangkal. Kebetulan di depan paritku tuh ada lele ya teman-teman, 2 ekor, lumayan besar, udah sebesar tangan gitu ya lelenya. Jadi kalau parit itu dangkal, lelenya itu suka ribut di dalam loh teman-teman. Tapi kalau airnya itu dalam, lelenya itu enak di dalam, tenang dia gitu ya untuk berenangnya. Di sini karena batang pisang ini udah banyak yang mati, jadi daunnya itu kayak menutupi jemuran kain. Di sini aku mencoba untuk menebangnya ya teman-teman. Tapi di sini aku sanggup menebangnya 1 batang aja. Jadi sisanya aku serahkan sama Pak suami ya. Kebetulan di sini yang mati mendadak gitu ada 4 batang pisang ya teman-teman. Kemarin ada sempat 1 yang udah berbuah juga, udah lumayan sih, udah sempat mau dipanen tapi tiba-tiba mati gitu aja ya. Nah di sini Pak suami, kebetulan Pak suami itu kemarin cuti 1 minggu ya teman-teman, pas waktu aku bawa anak-anak lomba berenang gitu. Jadi Pak suami ngambil cuti biar bisa juga mendampingi anak-anak kemarin ikut lomba renang ya teman-teman. Mumpung cuacanya di sini cerah banget, aku lanjut aja ya mau ngejemurin kain yang udah aku cuci kemarin sore. Separuh lagi kain 2 hari yang lewat yang gak kering juga. Kebetulan kemarin itu hujan dari pagi gitu ya teman-teman. Kalau di tempat aku sekarang ini lagi musim pancaroba, jadi itu kadang-kadang cuacanya itu suka nggak menentu ya, dari panas tiba-tiba nanti hujan. Kemarin itu sempat beberapa minggu nggak ada turun hujan sama sekali ya teman-teman. Jadi kota Pekanbaru itu udah mulai diselimuti kabut asap ya. Kalau kita lihat grafiknya itu, dia itu udah mulai menguning ya teman-teman. Itu tandanya kita disuruh pakai masker gitu ya. Tapi pasti hari Jumatnya hujannya itu deras banget teman-teman. Padahal siangnya itu panas terik banget, tiba-tiba aja di jam 3 sorenya hujannya turun dengan petir-petirnya disertai dengan anginnya. Pokoknya waktu hari Jumat tuh seram banget loh teman-teman. Kebetulan juga di hari Jumat itu kemarin anak-anak lagi tes kolam gitu ya. Hampir aja sih teman-teman kemarin itu anak-anak gak jadi tes kolam, dan akhirnya di jam 5 itu hujannya udah mulai reda ya, dan petirnya pun udah agak mulai sedikit reda. Nah ini Pak suami udah mulai hampir selesai untuk membersihkan rumpun pisang ini, dan
untuk yang mati-mati itu udah ditebangin sama pak suami ya. Jadi dekat jemuran kain ini udah nggak ketutup lagi ya dengan daun-daun pisang yang udah kering tadi. Pokoknya pak suami itu kalau kerja itu nggak payah disuruh ya teman-teman. Jadi kalau disuruh nanti malahnya nggak jadi kerja ya. Jadi diliatin aja gitu teman-teman. Tiba-tiba aja nanti rumah itu udah bersih dan rapi aja ya. Tadi itu selesai aku ngejemurin pakaian, aku tinggal aja pak suami beres-beres sendiri. Aku tinggal pak suami itu pergi isi bensin ke SPBU ya teman-teman. Nah di situ aku langsung aja ya mampir ke minimarket sekalian karena aku udah lewat di pinggir pasar. Aku beli kacang, terus aku juga beli pisang. Seperti biasa, pisang itu nanti mau aku rebus ya untuk sarapan pagi. Nah itu kalau untuk minyak goreng itu aku dapat dopres ya teman-teman dari acara lomba berenang anak-anak kemarin. Jadi satu peserta satu minyak goreng itu isi 1 liter ya teman-teman, karena aku tuh ikutnya 3 orang, jadi aku dapat 3 liter minyak gitu ya teman. Alhamdulillah banget ya. Jadi untuk minyak goreng bulan ini aku kayaknya nggak beli lagi ya. Terus kalau tisu itu kemarin waktu pak suami servis mobil, aku suruh pak suami singgah di tempat orang jualan tisu. Di situ agennya kali ya teman-teman. Jadi setiap beli tisu di situ aku beli 1 bungkus gitu isi 10, harganya itu 60.000 loh teman-teman, karena 1 packnya itu harganya 6.000. Terus kata pak suami itu sunlight yang merek bio juga lagi promo ya. Jadi kata pak suami itu 14.000 untuk harga sunlightnya. Dan di sini aku juga beli kopi 1 renteng, sekalian aku beli susu anak-anak ya teman-teman. Nggak ketinggalan juga beli telur setengah papan aja, karena telur itu buat sarapan paginya adek Rafiq, sarapan pagi aku, terus sarapan pagi pak suami. Pokoknya pak suami sekarang semenjak pindah ke Tambilan itu dia itu udah mulai menjalankan pola hidup sehat ya teman-teman. Jadi dia itu pagi-pagi sekarang itu terbiasa sarapan telur rebus dan 1 gelas kopi aja. Biasanya sih waktu masih di Pekanbaru ya teman-teman, pak suami itu pagi-pagi itu wajib makan ya. Jadi sekarang itu mau aku tuh masaknya pagi-pagi, mau tuh aku masaknya agak siang, gak ngaruh ya teman-teman, karena gak ada yang sarapan pagi sih teman-teman. Anak-anak gitu juga ya, kalau misalnya anak-anak gak sekolah gitu ya, jadi aku tuh masaknya itu bisa agak santai sedikit, karena mereka itu nggak tahu ya, nggak mau sarapan pagi gitu, maksudnya tuh sarapan pagi yang berat-berat ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh sarapan paginya cuma segelas susu aja ya. Padahal dulu waktu kecil-kecil aku tuh selalu biasakan mereka itu pagi-pagi untuk makan nasi loh teman-teman. Tapi udah pada besar mereka udah pada nggak mau, katanya kalau dia itu sarapan nasi pagi-pagi itu perutnya itu suka nggak enak gitu loh teman-teman. Dia itu suka ke kamar mandi katanya, jadi itu sangat mengganggu waktu mereka saat sekolah. Nah itulah tadi teman-teman belanjaan aku, maksud itu belanja, bukan belanja bulanan sih ya teman-teman, belanja apa adanya sih intinya. Kalau untuk saat ini aku nggak bisa belanja bulanan seperti dulu lagi ya teman-teman. Aku tuh paling belanjanya kalau habis terus aku belanja lagi, karena ya kondisi LDM-an yang sama pak suami ya teman-teman. Jadi kalau kita LDM-an itu beratnya itu di pengeluaran yang nggak menentu gitu ya teman-teman, karena kan periuk kita itu udah 2 ya, pak suami di situ makan, aku pun dan anak-anak di sini makan. Jadi semenjak LDM-an ini aku tuh memang harus pandai-pandai untuk mengatur keuangan rumah tangga ya. Nah di sini aku bukan curhat ya teman-teman, ya beginilah ya teman-teman kalau udah LDM-an gitu. Pasti teman-teman ya LDM-an pasti ngerti ya gimana sih susahnya menghadapi LDM-an gitu. Sebetulnya LDM-an itu bukan berat di rindunya ya teman-teman, tapi berat di keuangannya. Kalau ada yang nanya kenapa sih nggak ikut sama pak suami, sebetulnya bukannya aku nggak mau ikut ya teman-teman, tapi kondisilah yang menuntut aku nggak bisa ikut pak suami, karena anak-anak pada sekolah semua, jadi susah ya buat mindah-mindahinnya.
Di sini aku mau cuci dulu ya untuk daun ubinya. Ini daun ubinya mudah banget loh teman-teman. Apalagi daun ubi yang baru dipetik itu langsung dimasak, rasanya itu lebih manis ya. Daun ubinya di sini sebelum ku gulai ini mau aku rebus dulu. Jadi mau aku tambahin garam di air rebusannya biar daun ubinya nanti itu tetap hijau ya. Biasanya kalau aku masak gulai daun ubi aku langsung aja gitu ya masukkan ke santannya nanti pas santannya udah mendidih. Tapi kali ini aku mau coba saran dari teman-teman. Kemarin itu ada yang komen di video aku waktu aku masak daun ubi di aplikasi sebelah, katanya kenapa masak daun ubinya gak direbus dulu untuk daun ubinya, kenapa langsung dimasukkan ke santannya. Jadi aku nih nggak masalah dikritik ya teman-teman. Kalau kritiknya itu membangun bagi aku nggak masalah ya. Apalagi aku tipe orangnya nggak baperan. Kalau masakan aku dibilang orang nggak enak, di situ aku bisa koreksi ulang ya. Dimana sih letak kekurangan dari masakan aku. Nah aku paling suka orang mereview masakan aku secara jujur gitu ya teman-teman. Apalagi ini ada teman-teman yang beri masukan kepada aku, kenapa nggak aku coba gitu ya. Mana tahu masukan teman-teman itu lebih cocok ya ke masakan aku. Coba sesuatu itu nggak ada salahnya ya. Ini kebetulan juga sih kemarin itu aku udah lama banget masak gulai daun ubi. Jadi karena daun ubinya itu cantik-cantik banget, hijau, terus muda-muda. Jadi kepengen masak daun ubi. Rencananya kemarin itu aku mau bikin sambal teri jos gitu loh teman-teman. Jadi daun ubinya tuh aku rebus untuk sayurnya. Tiba-tiba paginya aku keingat mau bikin gulai daun ubi, aku campur pakai telur puyuh dan teri. Kebetulan aku kemarin di pasar beli telur puyuh gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk gulai daun ubi ini favorit anak-anak ya kalau di rumah. Apalagi anak-anak aku tuh bukan tipe orang yang suka milih-milih makanannya teman-teman. Enaknya kita punya anak-anak yang gak suka pilih makanan seperti ini ya teman-teman. Jadi apa yang pengen kita masak ya masak aja, nggak payah tanya-tanya langsung ya ke anak. Karena aku memang dari dulu nggak pernah membiasakan bertanya ke anak-anak besok mau makan apa biar dimasakin. Enggak ya teman-teman, karena menurut aku kalau kita biasakan seperti itu jadi anak-anak itu nanti jadi orang yang tipe-tipe pemilih makanan. Jadi aku tuh membiasakan anak-anak, aku masak terus apa yang aku masak aku kasih ke anak-anak. Nah ini lanjut ya, tadi udah aku masukkan semua bahan-bahannya, ikan terinya, telurnya, terus aku masukkan di sini daun ubi yang udah aku rebus tadi. Seasoningnya di sini aku cukup pakai garam aja ya, sesuaikan dengan selera teman masing-masing ya. Kalau suka pakai micin silahkan ya. Untuk telurnya tadi aku tambahkan pakai telur ayam juga ya teman-teman, karena di sini aku beli telurnya itu cuma setengah papan, jadi takut nggak cukup gitu. Jadi 3 biji aku tambahin pakai telur ayam. Di sini aku mau langsung aja cicip rasa. Alhamdulillah ya untuk takaran garamnya menurut aku udah pas ya teman-teman. Nah sampai di sini kalian udah pada ngiler belum lihat gulainya aku? Sebetulnya gulai seperti ini enak banget loh kalau ditambahin jengkol, lebih wangi gitu ya teman-teman. Cuma karena aku nggak pencinta jengkol jadi aku skip aja ya untuk jengkolnya. Kalau untuk bumbu gulai yang aku pakai sama aja sih sama gulai jengkol gitu ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau bikin tempe mendoan ya. Kebetulan kemarin pas ke warung aku tuh beli tempe 1 papan. Aku beli tempenya kemarin itu nggak di pasar ya teman-teman. Waktu itu kebetulan aku kehabisan cabe. Jadi aku sekalian ke warung itu sebelum aku belanja ke pasar. Untuk cabenya aku beli di warung ya. Terus untuk tempenya juga aku beli itu sebelum aku belanja ke pasar juga. Nah ini lanjut ya, untuk bahan-bahannya udah aku siapkan. Ada tepung terigu, terus aku tambahkan tepung sajiku serbaguna gitu ya. Aku tambahkan bumbu halusnya, bawang putih dan kunyit yang udah aku haluskan tadi, dan daun bawang ya. Itu aja sih teman-teman bumbu tempe gorengnya aku. Nah ini langsung aja ya, untuk tempenya aku potong-potong ya teman-teman. Nah ini tempenya kayak belum jadi gitu ya, padahal udah lama banget ini tempe
udah mau 3 harian gitu ya, tapi masih kayak belum jadi. Cuma sih kata orang warung kemarin pas aku beli, katanya itu tempenya udah jadi sih, tapi aku nggak tahu ya, kayak mentah gitu, baru belum terlalu banyak ya untuk apa ya, kayaknya kalau tempe udah jadi itu kayak memutih gitu ya teman-teman, udah nggak kelihatan kedelainya, tapi ini kedelainya itu masih kelihatan gitu loh teman-teman. Nah ini lanjut aja ya, aku mau masukkan dulu minyak goreng ke dalam wajan. Ini minyak goreng kemarin belum sempat aku refill. Kemarin itu tempat minyak gorengnya aku cuci bersih ya teman-teman. Jadi minyak gorengnya habis ku pakai sedikit, kemarin masih ku taruh aja di dalam itu. Nah nanti habis masak ini lanjut, nanti mau aku refill aja ya untuk minyak gorengnya. Takutnya nanti kalau nggak direfill yang ada nanti tumpah ya teman-teman. Nah menuku kali ini menu desa aja ya, menu sederhana sih menurut aku. Tapi menu yang satu ini dijamin banget bisa ngabisin nasi ya. Jadi kalau udah masak menu seperti ini aku tuh wajib banget masak nasi yang banyak. Karena ini menu favoritnya anak-anak di rumah ya. Apalagi itu tadi aku tambahin pakai ikan salai. Jangan ditanya lagi ya. Anak-anak itu pasti nambah-nambah banget untuk makannya. Alhamdulillah juga sekarang adik Rafiq itu juga udah mulai suka ya dengan telur puyuh. Tadi aja pas makan adik Rafiq minta makan pakai telur puyuh itu katanya. Biasanya adik Rafiq tuh nggak suka ya dengan telur puyuh. Dia suka telur sih teman-teman, tapi kalau makan telur itu putihnya aja. Hari ini alhamdulillah adik Rafiq tuh makan telur puyuh sama kuning-kuningnya. Karena telur puyuh ini bagus ya buat meningkatkan berat badan anak, karena proteinnya tinggi ya teman-teman dibandingkan telur ayam. Nah ini videonya aku sambung ya, malam harinya aku nemenin adik Rafiq bikin PR ya teman-teman. Adik Rafiq tuh sekarang udah mulai les ya. Sampai di sini videoku. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.